Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Nasra Manggala, NIM 1301194008. Pada waktu kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan pemodelan konseptual dan logikal untuk memenuhi salah satu tugas besar mata kuliah pemodelan basis data. Dalam pengerjaan ini terdapat aturan bisnis seperti yang berikut akan disebutkan. Satu, setiap mahasiswa dapat mengikuti lebih dari satu mata kuliah. Setiap mahasiswa dapat tidak mengikuti mata kuliah apapun. Setiap mata kuliah harus diikuti minimal satu mahasiswa. Setiap dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Setiap dosen dapat tidak mengajar mata kuliah apapun. Setiap mata kuliah harus diajarkan minimal oleh satu dosen. Setiap mata kuliah memiliki komponen aktivitas pembelajaran dan sumber daya pembelajaran. Setiap mata kuliah minimal terdiri atas satu sumber daya pembelajaran. Setiap sumber daya pembelajaran setidaknya memiliki ID sumber daya, nama sumber daya, deskripsi jenis, dan tautan link URL ke sumber dayanya. Setiap mata kuliah minimal terdiri dari atas satu aktivitas pembelajaran. Setiap aktivitas pembelajaran setidaknya memiliki ID aktivitas, nama aktivitas, deskripsi, dan tanggal mulai selesai. Aktivitas pembelajaran dapat berupa kuis, tugas, dan forum diskusi. Aktivitas kuis setidaknya memiliki informasi durasi maksimal pengerjaan kuis, nilai maksimum, jumlah attempt, dan jumlah soal. Aktivitas tugas setidaknya memiliki informasi tipe penilaian. Setiap forum diskusi dapat memiliki lebih dari satu topik diskusi. Setiap topik diskusi setidaknya memiliki informasi nama topiknya. Mahasiswa akan mendapat nilai ketika mengerjakan kuis. Durasi pengerjaan kuis dan akan dicatat. Mahasiswa akan mendapatkan nilai tugas waktu pengumpulan dan waktu pengumpulan tugas akan dicatat. Mahasiswa dapat memberikan komentar pada suatu topik ketika melakukan diskusi. 20. Bisa jadi ada mahasiswa yang tidak mengerjakan aktivitas pembelajaran. Pemodelan konseptualnya. Dari aturan bisnis data, saya mendeskripsikan menjadi 6 entitas, yaitu mahasiswa, dosen, kelas, mata kuliah, sumber daya, dan aktivitas. Seperti dapat dilihat dalam tabel di sini deskripsinya. Dalam entitas mahasiswa terdapat atribut ID mahasiswa, nama mahasiswa, kelas, username, password, ID mata kuliah. Dan ini keterangannya bisa dilihat. Dalam entitas dosen terdapat ID dosen, nama dosen, kode dosen, username, dan password. Dalam entitas kelas terdapat ID kelas, ID mahasiswa. Dalam entitas mata kuliah terdapat ID mata kuliah, nama mata kuliah, kelas, kode mata kuliah. Dalam entitas sumber daya terdapat ID sumber daya, nama sumber daya, jenis sumber daya, dan link sumber daya. Dalam entitas aktivitas terdapat atribut ID aktivitas, nama aktivitas, deskripsi aktivitas, waktu aktivitas, dan deadline aktivitas. Dalam entitas hasil akhir terdapat nilai kuis, nilai tugas, dan komentar forum. Setelah mendeskripsikan entitas di atas, kita mendeskripsikan relasi sesuai dengan aturan bisnisnya. Di sini terdapat relasi antara mahasiswa dan mata kuliah, nama relasinya mengambil, relasi mengerjakan, entitasnya mahasiswa dan aktivitas, relasi mendapatkan entitasnya mahasiswa hasil akhir, relasi mengajar entitasnya dosen dan mata kuliah, relasi mengajar dosen dan kelas, relasi merekap dosen dan hasil akhir, relasi memiliki mata kuliah dan aktivitas, relasi memiliki mata kuliah dan sumber daya. Penjelasannya dapat dilihat dalam tabel. Selanjutnya relasi memiliki mata kuliah dan kelas, relasi memiliki kelas dan mahasiswa, relasi menghasilkan aktivitas dan hasil akhir. Setelah mendeskripsikan relasi di atas, kita membuat ER diagram. ER diagram dibuat seperti ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam relasi.
Ada mahasiswa, sumber daya, mata kuliah, aktivitas, hasil akhir, kelas, dan dosen. Di sini juga terdapat jalur-jalur relasinya dan juga kardinalitasnya. Seperti ini kardinalitasnya many to one, di mana ini minimal satu dan ini minimal satu juga. Yang selanjutnya juga akan sama seperti itu. Setelah itu pemodelan logikal. Pemodelan logikal ini adalah penempatan PK dan FK-nya. Seperti ini. Primary key-nya adalah ID mahasiswa, sedangkan foreign key-nya ID matkul, ID aktivitas, ID hasil akhir. FK ini didapat dari hasil relasi antar entitas. Setelah itu, saya ditugaskan untuk membuat program database-nya dalam LibSQL. Pertama-tama, saya create table mata kuliah. Yang kedua, create table mahasiswa. Yang ketiga, create table relasi. Ini untuk relasi dari mahasiswa ke mata kuliah. Yang keempat adalah create table relasi matkul. Ini untuk relasi dari matkul ke mahasiswanya. Ini query-query untuk memasukkan data ke dalam database. Ini untuk masukkan ke dalam database relasi matkul. Yang di bawahnya untuk relasi. Yang di bawahnya lagi untuk mata kuliah, dan yang terakhir untuk mahasiswa. Setelah itu, setelah data disimpan ke dalam database yang 4 tabel tadi, kita bisa memanggil database-nya dengan cara seperti query yang ada di sini. Dan hasil output-nya seperti ini. Ini untuk database mata kuliah. Yang kedua untuk database mahasiswa. Yang ketiga untuk database relasi dari matkul ke mahasiswa. Yang ini dari mahasiswa ke mata kuliah. Kalau yang ini pemanggilan database menggunakan script join. Ketika ID matkul dan ID matkul MHS-nya sama. Yang terakhir, database relasi antara nama mata kuliah dan mahasiswa yang mengambilnya. Contohnya seperti ini. ID relasi matkulnya 125, nama matkulnya algoritma pemrograman diambil oleh Jono. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.